Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nurul Rahmatulifna dari Prodi Pendidikan IPA kelas 6B dengan NIM 039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi UAS Inquiry dalam IPA. Identitas jurnal yang saya review yakni penulis ada Abdul Rashid, kemudian ada Mukarramah Mustari, Yunia Nabila Azizi, dan Dede Salim Nahdi. Nah, untuk judul jurnalnya itu ada Guided Inquiry with Sparkle, Videoscript in Science Learning, a Study of Students' Scientific Attitudes. Kemudian, yang artinya inquiry terpadu dengan video Sparkle dalam pembelajaran sains, studi tentang sikap ilmiah siswa. Selanjutnya, untuk nama jurnalnya yakni ada International Journal of Education, Innovation and Research, di mana artinya Jurnal Internasional Inovasi dan Penelitian Pendidikan. Untuk volumenya 1, nomor 1 pada tahun 2022 dengan halaman 34-41 dengan bernomor ISSN yakni 2810/0808. Selanjutnya yang pertama yakni untuk pendahuluan, di mana yang pertama ada sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu sendiri merupakan unsur penting dalam pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam yang harus ditanamkan sejak dini. Nah, untuk permasalahannya itu ditemukan banyak penelitian mengungkapkan bahwa siswa di sekolah dasar itu masih memiliki sikap ilmiah yang rendah, sehingga perlu upaya dalam meningkatkannya. Di sini upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang dirasa dapat memudahkan siswa dalam mengembangkan sikap ilmiahnya. Salah satunya yakni model Guided Inquiry dengan media pembelajaran Sparkle Videoscript. Sehingga tujuan dari penelitian ini yakni untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa dapat menerapkan model inquiry terbimbing berbantuan Sparkle Videoscript dalam pembelajaran IPA. Yang kedua yakni ada metode penelitian. Nah, untuk metode penelitiannya yakni pertama menggunakan jenis penelitian eksperimen semu dan desain kelompok kontrol non-koevalen, di mana kemudian dalam desain penelitian ini juga menggunakan dua kelompok sebagai sampel penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh siswa kelas 5 SD di Kecamatan Cigasong, Majalengka dengan sampel siswa kelas 5 SDN Cicenang 1 Majalengka sebanyak 2 kelas. Nah, dalam jurnal ini penulis mengambil sampel 2 kelas siswa di SDN Cicenang 1 Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, dan kemudian sampelnya yakni kelas 5C dengan sebanyak 22 orang sebagai kelompok eksperimen dan 22 orang juga di kelas 5D sebagai kelompok kontrol. Nah, untuk instrumen yang digunakan sendiri yakni terdapat angket dan observasi untuk melihat sikap ilmiah siswa, dan data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan uji independen simple t-test. Nah, untuk kelompok eksperimen sendiri itu merupakan kelompok siswa yang melakukan pembelajaran IPA dengan metode inquiry terbimbing berbantuan Videoscript, dan kelompok kontrol itu kelompok siswa yang melaksanakan pembelajaran IPA secara konvensional. Kemudian pada penelitian ini kedua kelompok tersebut akan diberikan pretest sebelum diberikan perlakuan, dan dalam mendesain penelitian ini perlakuan pada kedua kelompok itu berbeda. Untuk kelompok eksperimen, siswa itu disungguhi dengan penerapan model Guided Inquiry berbantuan Videoscript, Sparkle, dan pada kelompok kontrol siswa itu diberikan pembelajaran konvensional. Dan setelah selesai, maka kedua kelompok tersebut akan diberikan post-test. Selanjutnya yakni ada bab 3, hasil dan diskusi. Untuk hasilnya yang pertama, dalam pengukur sikap ilmiah siswa itu penulis menggunakan angket yang telah dinyatakan kevalidannya dan labelnya berdasarkan uji coba instrumen. Nah, hasil angket yang diberikan untuk mengetahui pengukuran sikap ilmiah siswa sebelum sudah diberi pelakuan yakni telah disajikan tabelnya pada PPT, yang dimana pada tabel 1 menunjukkan bahwa
Di situ jumlah N, yakni banyaknya siswa yang mengikuti tes pada kelompok eksperimen adalah 22 siswa. Rata dari pretest adalah 68,32 dengan standar deviasi 1,716 dan main post test adalah 80,41 dengan standar deviasi 1,530. Kemudian pada kelas kontrol jumlah atau N siswa yakni sebanyak 22 orang. Rata-rata data pretestnya adalah 71,23 dan standar deviasi adalah 2,602 dan rata-rata data post-testnya sendiri yakni 73,68 dengan standar deviasi 2,642. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, rata-rata post-test kelas eksperimen itu lebih besar daripada rata-rata post-test kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap ilmiah siswa yang melaksanakan pembelajaran IPA dengan model guided inquiry berbantuan Sparkle VideoScribe lebih baik daripada sikap ilmiah yang melaksanakan pembelajaran IPA secara konvensional. Untuk selanjutnya ini melihat pengaruh masing-masing perlakuan, yaitu model guided inquiry berbantuan VideoScribe, Sparkle, dan pembelajaran IPA konvensional terhadap sikap ilmiah siswa. Dilakukan analisis selisih kedua rata-rata dan pretest, data pretest dan post-test pada kedua kelompok siswa melalui paired simplicity test, di mana data pretest dan post-test yang dianalisis itu dinyatakan berdistribusi normal dan homogen atau sama melalui uji normalitas dan homogenitas. Hasil perhitungan paired simplicity test pada kedua kelas itu disajikan pada PPT yang telah saya tampilkan ini, di mana dari tabel 2 tersebut diperoleh hasil perhitungan paired simplicity test pada data pretest dan post-test kelompok eksperimen dengan nilai signifikasi yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap ilmiah siswa sebelum dan sesudah menggunakan model guided inquiry berbantuan Sparkle VideoScribe. Nah, sedangkan untuk kelompok kontrol, hasil perhitungan paired simplicity test-nya itu diperoleh nilai signifikasi yaitu 0,050, yang artinya yang sama dengan 0,05. Maka dapat diartikan bahwa sikap ilmiah siswa sebelum dan sesudah pembelajaran konvensional diterapkan adalah sama atau tidak ada perbedaan. Nah, dari hasil perhitungan paired simplicity test di atas tadi dapat disimpulkan bahwa model guided inquiry berbantuan Sparkle VideoScribe dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa sikap ilmiah dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Kemudian, agar lebih meyakinkan lagi, penulis itu melakukan analisis dengan membandingkan data post-test pada kedua kelompok sampel penelitian melalui perhitungan independent simplicity test, di mana data post-test kedua sampel sebelumnya yang telah dinyatakan homogen berdasarkan uji homogenitas. Hasil perhitungan post-test independent simplicity test kelompok eksperimen dan kontrol telah disajikan pada tabel 3 sebagai berikut, yang mana dari tabel 3 tersebut diperoleh hasil perhitungan data post-test independent simplicity test untuk kedua kelompok sampel, yakni dapat diketahui bahwa signifikasinya sebesar 0,031, yakni lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara sikap ilmiah siswa yang melaksanakan pembelajaran IPA dengan model guided inquiry berbantuan Sparkle VideoScribe dengan siswa yang melakukan pembelajaran IPA secara konvensional. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yakni hasil penelitian menggambarkan bahwa sikap ilmiah siswa yang mendapatkan model guided inquiry dengan bantuan Sparkle VideoScribe itu lebih baik daripada kelompok siswa yang melakukan pembelajaran IPA secara konvensional. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model guided inquiry berbantuan Sparkle VideoScribe efektif dalam meningkatkan sikap ilmiah siswa. Nah, hasil penelitian ini dapat diambil karena proses pembelajaran inquiry terbimbing itu sendiri berpusat pada siswa dan membuat siswa itu lebih leluasa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran IPA di kelas. Nah, model guided inquiry itu dilakukan dengan guru yang berperan sebagai fasilitator yang bertujuan untuk mendorong siswa agar dapat membangun pengetahuannya sendiri. Selama pembelajaran itu siswa
akan dibimbing oleh guru untuk dapat merumuskan masalah hingga membuat kesimpulan. Selain itu, dalam guided inquiry juga, siswa belajar secara berkelompok untuk dapat memecahkan masalah yang sering ditemukan dalam kehidupannya. Proses menemukan solusi dan suatu masalah diberikan itu merupakan tahap dari metode ilmiah. Proses ini dapat mengembangkan sikap ilmiah pada siswa. Selain itu juga, adanya video pembelajaran berupa media Sparkle Video Script sebagai penyajian informasi pembelajaran itu akan memudahkan siswa dalam memahami dan mendalami masalah yang diberikan sehingga siswa menjadi mudah dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yakni untuk kelebihannya sendiri yakni bahasanya mudah dipahami, terus bahasa yang digunakan juga tidak berbelit-belit. Terus penelitian ini juga berguna bagi pendidikan ataupun penelitian lanjutan maupun penelitian yang baru. Dan untuk kekurangannya sendiri yakni dalam artikel tersebut tidak menyajikan gambar terkait Sparkle Video Script-nya, sehingga apabila orang awam yang tidak mengetahui tentang apa itu Sparkle Video Script itu masih kurang dapat dipengerti apabila membaca jurnal ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.